Oke guys, balik lagi sama podcast kita Pokaris Podcast bersama Notaris. Jadi hari ini kita bakal ngomongin karena salah satu teman kita ini cita-citanya pengen jadi notaris guys, bener gak? Bener banget. Ya, kenapa sih lo pengen jadi notaris sih? nih? Penasaran gitu loh aku. Pengen banyak duit mbak, Oke. biar cepet kaya. Emang cuma jadi notaris bisa jadi kaya? Mantap, Notara. Nggak juga sih, tapi notaris itu kan salah satu yang kita bisa kerja sendiri kan, nggak perlu kerja sama orang lain. Bener sih. Emang kerjaan notaris itu apa aja sih sebenarnya? Aku sih nggak tahu terlalu dalam sih ya mbak, tapi tahu aku berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Salah satu kewenangan utama notaris itu bikin akta autentik. Jadi kayak bikin perjanjian waris, akta perjanjian bisnis dan semacamnya. Oke, perjanjian dan perikatan lah ya, berkaitan dengan hal itu lah ya. Nih yang menarik ya Liz ya. Jadi gue pernah dengar gitu. Kalau dulu kan yang namanya notaris tuh nggak bisa dituntut di pengadilan ya. Nah, tapi sekarang gue banyak banget dengar kalau notaris tuh jadi tergugat, terus tergugat. Nah itu gimana sih? Lo tau nggak? Wah, Tahu aku juga sekarang sih bisa ya mbak jadi tergugat atau tergugat. Tapi aku nggak tahu sih cara mekanismenya langkah-langkahnya gimana. Oke. Berhubung lu pada nggak tahu, gue juga nggak tahu nih. Gimana kalau kita langsung nanya ke ahlinya aja nih. Kebetulan gue kenal nih sama notaris ada dekat rumah gue kantornya. Dia udah ngejabat selama 8 tahun lah 2012. Ya udah lama, pokoknya jam terbang udah tinggi banget dah pastinya. Oke, gimana kalau sekarang kita langsung Zoom sama dia atau video call? Boleh, ayo. Langsung ya. Sekarang ya. Oke, langsung ya. Sip. Halo Ibu. Halo. Permisi Bu, selamat siang. Kami dari mahasiswa FAUI. Jadi kami ingin nanya nih terkait kalau notaris itu dijadikan tergugat atau turut tergugat, itu sebenarnya apakah bisa langsung dipanggil atau bagaimana ya Bu? Dijadikan tergugat atau turut tergugat tuh bisa saja. Jadi kalau misalnya orang mengajukan laporan atau gugatan dan pengadilan itu kalau memang mereka mempunyai bukti, mereka dapat melaporkan notaris yang tersebut. Notaris tersebut di pengadilan negeri ya. Tapi notaris sendiri dia memang sebelum dia mengeluarkan akta, biasanya dia meneliti dulu dokumen dan identitas yang diberikan para pihak kepada notaris. Nah, jika memang ternyata seperti yang saya hadapin kemarin, memang ternyata kan niat orang nggak semuanya baik ya. Kadang-kadang para pihak itu menghadap di hadapan kita dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi tidak ada sengketa. Begitu keluar dari kantor notaris kita, mereka niatnya sudah lain. Nah, itu kan tidak bisa kita jamin perbuatan mereka yang dilakukan di luar kantor kita. Nah, yang kita jamin adalah perbuatan mereka yang dilakukan di hadapan kita. Nah, bagaimana cara notaris memiliki perlindungan hukum dalam hal ini? Notaris mempunyai suatu majelis pengawas daerah di tingkat daerah. Biasanya sebelum gugatan itu maju ke pengadilan, para penggugat itu mengajukan surat gugatan itu dikirimkan ke majelis pengawas daerah tempat notaris tersebut berpraktek. Nanti majelis pengawas daerah akan memanggil notaris tersebut dan dia akan meneliti apakah benar notaris ini melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepada notaris tersebut. Nah, jika menurut penilaian majelis pengawas daerah tersebut bahwa notaris tersebut adalah tidak melakukan kejahatan, maka majelis pengawas daerah tersebut nanti akan berhadapan langsung dengan pihak yang menggugat. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Saya mengerti banget. Nah, gimana guys? Dengar penjelasan Ibu tadi? Lumayan ngerti sih. Iya, lengkap ya. Jadi tuh gue tuh emang pernah cari-cari sendiri gitu referensinya. Jadi benar kata Ibu tuh. Jadi ada satu lembaga sendiri di dunia kenotariatan, namanya itu Majelis Kehormatan Notaris atau MKN. Kehormatan Notaris. Jadi itu tuh mereka tuh yang tugasnya menangani kasus-kasus kalau terjadi notaris akhirnya jadi tergugat atau turut tergugat gitu. Nanti mereka tuh langkahnya, mereka akan melakukan pemanggilan kepada notaris sebanyak maksimal 2 kali. Nah, terus nanti kalau misalkan si notaris itu memenuhi pemanggilan, nah notaris itu akan diperiksa tuh sama MKN. Oke. Nah, tapi kalau misalkan setelah diperiksa itu akhirnya ditemukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, nah maka si notaris itu dia itu
bisa langsung direkomendasikan untuk membuka akta yang dia buat tuh di pengadilan. Tapi kalau ternyata tidak ada penyalahgunaan wewenang yang ditemukan oleh MKN, ya udah, jadi kayak dia bisa, si notarisnya itu bisa menolak pemanggilan dari pengadilan. Bisa menolak dari pengadilan. Jadi gitu ya Mbak, langkah-langkah dan sanksinya. Nah, iya. Nah, tapi teman-teman, ada lagi si MKN itu bisa juga memberikan sanksi. Jadi kalau ternyata nih ditemukan penyalahgunaan wewenang, nah MKN itu bisa memberikan 3 sanksi. Nah, sanksi yang paling ringan itu hanyalah berupa teguran tertulis. Nah, yang paling berat itu bisa dihentikan izin dia sebagai notaris. Nah, sama 6 bulan ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang itu yang level menengahnya, sanksi level menengahnya. Jadi ada tiga sanksi yang bisa diberikan oleh MKN kepada notaris. Menarik banget ya langkah-langkah dan sanksinya itu, Mbak. Berarti peran MKN juga di sini ya, untuk kasus-kasus notaris itu sangat penting lah ya. Iya, penting banget. Tapi dari penjelasan juga tadi menarik, gue dengar tentang hak ingkar. Apa sih itu hak ingkar? Iya, benar. Nah, hak ingkar notaris itu adalah hak ingkar dari notaris untuk tidak menjawab panggilan pengadilan, untuk tidak membuka akta yang dia buat, untuk melindungi kepentingan kliennya, dan juga untuk memenuhi etika profesi hukumnya. Oke, gue ngerti sekarang. Tapi misalkan nih, nanti lo jadi notaris nih ya. Ini misalkan aja nih. Nah, lo itu tidak memenuhi panggilan pengadilan. Jadi kayak udah direkomendasi sama MKN, tapi tetap kekeh. Nggak mau datang ke pengadilan. Ada nggak sih upaya hukum yang bisa dilakuin tuh dari situ? Setahu gue ada, Zen. Jadi, setahu gue itu, si notarisnya itu bisa menggugat keputusan MKN itu ke pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Jadi nanti akan diperlakukan kayak gugatan perdata gitu. Jadi tenang aja, itu masih bisa digugat keputusannya dari MKN. Peranan MKN benar-benar penting memangnya di dunia notariatan. Iya, nah cuma tuh menurut gue masih bisa yang diperbaikin tuh di situ, karena gue lihat MKN ini jadi fungsinya itu hanya bentuknya itu kayak pemadam kebakaran. Ada masalah, ya udah dia berusaha mengatasi masalah itu. Jadi bukan bentuk pencegahan gitu loh. Bentuk pencegahan. Emang di bayangan Mbak bentuk pencegahannya kayak gimana sih? Jadi kalau di bayangan gue itu yang baru gue pikirkan ya, itu tuh bisa dalam bentuk MKN itu mengadakan sosialisasi atau membuat standar operating prosedur gitu buat para notaris, supaya para notaris ini itu tahu batas-batas kewenangan dia sampai di mana ketika melayani klien gitu. Oke, saran dari lu dan ide lu juga bagus sih menurut gua. Tapi yang terpenting dari hari ini adalah kalau teman-teman kita harapkan bisa mengerti nih, peranan MKN itu sangat penting di dunia kenotariatan. Dan semoga teman-teman juga podcast ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Ya, melalui podcast ini juga bisa menambah pengetahuan buat orang-orang yang mau jadi notaris kayak gue. Bener banget guys. Bener banget. Itu. Ya udahlah, sekarang kita masih banyak tugas, weh. Oh iya. Caper semua. Tapi kita kalau ngantur gini sih. Oke. Ya udah. Gimana kalau kita langsung caw aja dulu? Ya udah, caw. Oke guys, kita cabut dulu guys. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.